Arka, sang jawara desa Ronggeng yang diperintahkan oleh Legi memburu 3 murid Abah Gufron, kini berhasil meringkus Jaka dan Tono. Bahkan, gendis yang datang ke kampung Japati untuk menolong penduduk pun ikut terseret dalam perburuan Arka. Taktik licik yang dimainkan Arka sejak munculnya bencana di kampung Japati terbukti berhasil menghasut Jaka. Tak hanya itu, para penduduk sekampung juga ikut terhasut oleh Arka. Dengan menyamar menjadi Jaro palsu, Arka berhasil membuat Jaka dan Gendis terusir dari tempat pengungsian. Ketika Jaka dan Gendis keluar meninggalkan tempat pengungsian, ternyata Arka sudah menyiapkan hutan ilusi ciptaannya dan mulai menyerang Jaka dan Gendis beserta pasukannya. Di saat keadaan berubah mencekam, Tono datang dan mencoba menyelamatkan Jaka dan Gendis. Meski sempat berhasil membawa keduanya kabur, namun sayang, Tono sudah masuk ke dalam hutan ilusi ciptaan Arka. Ya, itu adalah jebakan maut yang membuat mereka tak bisa keluar dari hutan. Arka benar-benar menggila. Satu persatu, mereka bertiga dapat diringkus oleh Arka dan dikirim menuju dimensi gaib. Setelah ketiganya menghilang, kejadian tak terduga menimpa Arka. Sebuah petir yang muncul secara tiba-tiba menyambar Arka hingga membuatnya terpental. Dari balik kepulan asap yang tebal, muncullah Eyang Teja dengan gaya sedikit konyol. Ia berjalan santai sambil membakar sebatang cerutu. Kenapa banyak sekali asap di sini? Kata Eyang Teja. Arka yang melihat sosok Eyang Teja tiba-tiba merinding hebat. Orang suruhan Legi itu mampu merasakan aura dahsyat yang keluar dari jiwa Eyang. Bagaimana bisa kakek-kakek tua itu muncul di sana? Padahal hutan tempat pertarungan Arka adalah ilusi yang ia ciptakan untuk menjebak murid Abah Gufron. Karena selama ia bertarung dengan banyak jawara, belum pernah ada orang yang mampu menembus ilusi ciptaan Arka. Hei orang tua, siapa kau? Gertak Arka. Meski ia belum pernah bertemu dengan Eyang Teja, tapi ia merasa perlu waspada. Biar bagaimanapun, kemunculan Eyang di hutan ilusi ciptaan Arka itu sudah menunjukkan keluhuran ilmu batin yang dimiliki Eyang. Anak muda, maafkan kakek tua ini. Sebenarnya kakek sedang tersesat mencari jalan pulang, kata Eyang Teja santai. Arka terdiam dan keheranan dengan tingkah laku Eyang. Penampilannya sama sekali tak terlihat seperti orang sakti. Eyang terus saja mondar-mandir di depan Arka dan berlagak kocak mirip kakek yang linglung. Kemudian Eyang menghentakkan kakinya ke bumi sebanyak 3 kali. Bruk, bruk, bruk. Seketika hutan ilusi ciptaan Arka berubah menjadi lautan yang luas. Arka sangat terkejut. Ternyata Eyang juga mampu membuat tempat ilusi sepertinya. Dan edannya lagi, kedua manusia itu mengambang di atas lautan tanpa basah sedikit pun. Loh, kenapa sekarang jadi di tengah laut? Kata Eyang sambil garuk-garuk kepala. Lalu Eyang menatap Arka dan menghampirinya. Ngomong-ngomong, apa kamu tahu kemana Jaka dan Tono pergi? Jreng-jreng. Mulut Arka seketika terkunci. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari lisannya. Badannya jadi gemetar saat ditanya oleh Eyang. Ia benar-benar dibuat melongo oleh tingkah laku Eyang. Kau ini kenapa? Dari tadi aku dibiarkan bicara sendiri. Ya sudah, kalau begitu kakek pergi saja. Akan tetapi, baru beberapa langkah Eyang pergi, orang tua sakti itu kembali menghampiri Arka. Anak muda, nanti kalau kau bertemu dengan Jaka dan Tono, tolong jaga mereka baik-baik. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi lain waktu, atau mungkin juga tidak.
"Ah, sudahlah, lupakan saja. Kakek capek," ucap Eyang Teja lalu menghilang. Ilusi lautan pun lenyap seketika dan kembali menjadi hutan ilusi milik Arka. Kemunculan Eyang di dalam hutan ilusi membuat Arka tak henti-hentinya menggelengkan kepala. Arka yang awalnya menganggap enteng misi perburuannya, kini mulai berpikir dua kali. Ia jadi sadar bahwa murid-murid Abah Gufron dilindungi oleh orang-orang dengan kesaktian level dewa. Kedatangan Eyang Teja yang mampu menembus dinding ilusi ciptaan Arka seolah menjadi peringatan keras agar ia tak macam-macam dengan Jaka dan Tono. Tapi di sisi lain, Arka juga sudah kadung membuat kesepakatan dengan Panglima Lati Ireng. Jika ia kabur dari misi perburuannya, maka bisa dipastikan Legi akan berbalik memburu Arka dan membawanya menghadap Rimba. Ini benar-benar situasi yang serba salah. Sempat dibuat syok oleh gertakan Eyang Teja, Arka pun akhirnya pergi dan menghilang. Sementara itu, di tempat lain, Abah Gufron yang selalu mengawasi pergerakan Tono melalui mata batinnya mulai kehilangan jejak muridnya itu. Abah pun jatuh sakit karena memikirkan keselamatan Jaka dan Tono. Satu-satunya murid andalan Abah yang tersisa hanyalah Ujang. Namun Abah belum mau memberi perintah pada Ujang. Mengetahui kondisi Abah yang jatuh sakit membuat Ujang jadi bingung sendiri. Namun bersyukurnya masih ada Nyi Karsih yang tak lain adalah istri Abah. Beliau merawat Abah dengan pengobatan tradisional. Sekedar informasi saja, meski jarang muncul dalam sequel Ujang, Nyi Karsih ini bukan orang sembarangan. Beliau merupakan pendekar perempuan yang menguasai ilmu ketabiban atau pengobatan. Pada kesempatan nanti, kita akan bercerita tentang kehebatan sosok wanita yang dinikahi oleh Abah ini. Kembali ke cerita. Setelah kesehatan Abah diperiksa oleh Nyi Karsih, hasilnya menunjukkan ada banyak sekali penyakit yang diderita Abah. Hingga Abah diminta oleh Nyi Karsih untuk beristirahat secara total. Ujang yang selalu siaga di teras rumah Abah menanyakan kabar sang guru pada Nyi Karsih. "Bagaimana kondisi Abah, Bu Nyai?" tanya Ujang. "Abah sedang dalam kondisi payah. Beliau tak boleh diganggu untuk sementara waktu," jawab Nyi Karsih. Mata Ujang langsung berkaca-kaca. Pikirannya jadi bercabang ke sana kemari. Di satu sisi, Ujang sedih melihat kondisi Abah, dan di sisi lain, Ujang juga memikirkan nasib dua sahabatnya. Kemudian Nyi Karsih menyuruh Ujang masuk ke kamar Abah untuk menemani beliau. Akan tetapi, saat Nyi Karsih membuka gordeng pintu kamar Abah, tiba-tiba di sana sudah ada Eyang Teja yang duduk di sebelah Abah sambil membacakan doa-doa. Entah dari mana kakek tua itu muncul. Namun anehnya, Nyi Karsih tak merasa terkejut sedikit pun. Beliau seperti sudah tahu akan kedatangan sang Eyang. Ujang yang tak tahu apa-apa hanya bisa bertanya-tanya dalam hatinya. Dengan wajah tertunduk, Nyi Karsih uluk salam pada Eyang. "Assalamualaikum. Eyang mau dibuatkan minuman apa?" kata Nyi Karsih menawarkan sajian. Eyang diam saja dan tak menoleh sedikit pun. Lalu tiba-tiba Nyi Karsih bicara lagi. "Baik Eyang, kalau begitu saya izin keluar dulu." Lagi-lagi Ujang dibuat melongo. Padahal Eyang tak mengucap sepatah kata pun. Tapi Nyi Karsih seperti mendengar perkataan Eyang melalui batinnya. Lalu Ujang ikut berdiri karena takut mengganggu Eyang. Tapi orang tua sakti itu menarik tangan Ujang dan memintanya untuk tetap di kamar. Abah yang terbaring lemas sempat bertanya pada Eyang mengenai keberadaan Jaka dan Tono. "Kau tenang saja, Gufron. Mereka akan baik-baik saja," jawab Eyang enteng. Abah hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Raut sedih di wajahnya begitu nampak terlihat. "Gufron, aku minta satu kamar santri agar dikosongkan. Beberapa hari ke depan, santrimu akan sedikit bertambah," ucap
ucap Eyang. Lalu Abah menatap ke arah Ujang. Sepertinya Abah langsung paham dengan maksud Eyang. Tanpa disuruh, Ujang pun langsung beranjak dan meminta sebagian santri untuk mengosongkan satu kamar sesuai permintaan Eyang. Tak lama kemudian Ujang pun kembali menghadap. Kamarnya sudah dikosongkan dan dirapihkan, Bah, kata Ujang. Sekarang kamu ikuti Bu Nyai, perintah Abah. Ujang langsung pergi ke dapur menemui Nyi Karsi yang terlihat sedang membungkus ramuan obat dengan daun talas. Punten Bu Nyai, saya diperintah Abah untuk ikut Bu Nyai, kata Ujang. Tolong kamu bawa bungkusan-bungkusan obat dan botol air ini, timpal Nyi Karsi. Ujang masih belum mengerti hendak diapakan bungkusan obat yang segitu banyaknya. Maaf Bu Nyai, ini mau dibawa kemana dan untuk siapa? Tanya Ujang. Nyi Karsi malah mengacuhkan pertanyaan Ujang. Sebelah mana kamar yang dikosongkan? Tanya Nyi Karsi. Di pojok dekat majelis Bu Nyai, jawab Ujang. Nyi Karsi pun berjalan menuju kamar yang diarahkan Ujang. Sampai di kamar kosong itu, ketika Nyi Karsi membuka pintunya, betapa terkejutnya Ujang melihat di dalam kamar sudah dipenuhi oleh orang-orang yang terluka dan tak sadarkan diri. Astagfirullah, ucap Ujang spontan. Dalam benaknya, Ujang terus bertanya-tanya siapa yang membawa mereka ke dalam kamar. Padahal ia baru saja selesai merapihkan seisi kamar. Tapi Ujang tak berani melontarkan pertanyaan pada Nyi Karsi dan langsung membantunya mengobati orang-orang yang terluka itu. Ada sekitar 6 orang anak muda dan 1 orang lelaki paruh baya. Di antara mereka, lelaki paruh baya terlihat memiliki luka yang lebih parah. Bahkan Nyi Karsi sampai mengapit kaki kanannya dengan 2 papan penyanggah patah tulang. Di sanalah Nyi Karsi menunjukkan kelihayannya menangani banyak pasien dalam waktu singkat. Gerakannya begitu apik. Meski pasien yang dihadapinya mengalami luka parah, Nyi Karsi tak sedikit pun merasa gugup untuk membedah luka mereka satu persatu. Ujang saja sampai muntah menghirup aroma luka yang mulai membusuk. Setelah selesai memberikan pertolongan pertama, Nyi Karsi meminta Ujang untuk menaburkan bubuk kopi di sekitar pasien agar meminimalisir bau busuk yang menyengat. Lalu Ujang ditinggal sendirian oleh Nyi Karsi yang pergi masuk ke rumah. Di dalam kamar, Ujang menatap satu persatu orang-orang yang terbaring tak sadarkan diri tersebut. Sekilas, Ujang merasa tak asing dengan wajah anak-anak muda itu. Pikirannya mencoba mengingat-ingat di mana ia pernah melihat mereka. Beberapa saat kemudian, akhirnya Ujang sadar kalau mereka adalah pasukan gendis yang pernah terlibat dalam pertarungan saat di Megabodas. Apa yang terjadi dengan gendis? Kenapa pasukannya sampai babak belur begini? Gumam Ujang dalam benaknya. Lalu tiba-tiba dari belakang Eyang muncul sambil menjawab pertanyaan dalam hati Ujang. Mereka diserang oleh orang tak dikenal. Kebetulan Eyang sedang lewat sana dan melihat mereka. Jadi sekalian saja Eyang bawa mereka ke sini, kata Eyang Teja dengan secangkir kopi hitam di tangan kanannya. Loh, kapan Eyang membawa mereka ke sini? Bukannya Eyang datang sendirian? Tanya Ujang merasa aneh. Eyang pun tertawa sambil berbisik. Hahaha, kata siapa Eyang sendirian? Seketika, bulu kuduk Ujang merinding mendengar jawaban Eyang. Ya, orang tua yang satu ini memang agak nyeleneh dan sulit ditebak. Kemudian, Ujang mencoba mengalihkan rasa merindingnya dengan menggelar sajadah untuk alas duduk Eyang. Setelah sekian lama, akhirnya gurumu tumbang juga, kata Eyang membuka obrolan. Betul Eyang, selama saya bermukim di surau, rasa-rasanya baru kali ini Abah jatuh sakit sampai separah ini, ucap Ujang. Asal kau tahu Ujang, dulu Abah Gufron itu pernah sakit parah juga. Eyang jadi teringat saat dulu gurumu hendak meminang Nyi Karsi, timpal Eyang. Ujang begitu serius menyimak. Di momen itulah Eyang bercerita tentang masa lalu Abah yang bertaruh nyawa demi mendapatkan Nyi Karsi, sang pujaan hatinya. Dikisahkan bahwa dahulu
Saat Abah mulai beranjak dewasa, Eyang pernah memerintahkan Abah untuk segera mencari pendamping dan mulai istiqomah mendidik santri. Saat itu Abah sama sekali tak punya kenalan perempuan. Malum saja, masa muda Abah memang banyak dihabiskan untuk menuntut ilmu. Sampai-sampai Abah tak punya waktu untuk memikirkan pasangan hidupnya. Kemudian Eyang memberi kabar tentang adanya perempuan cacat di sebuah pesantren. Mendengar hal itu, Abah langsung mengerutkan dahinya. Bisa-bisanya Eyang menawarkan perempuan cacat untuk dijadikan pendamping Abah. Eyang melanjutkan bahwa perempuan itu adalah anak sematawayang dari sang kiai yang memimpin pesantrennya. Awalnya Abah menolak secara halus, karena bagaimanapun Abah butuh wanita tangguh untuk mengurus santri. Tapi Eyang terus memaksa agar Abah segera mendatangi sang kiai untuk meminangnya. Mau tak mau, Abah pun berangkat menuju pesantren yang diarahkan Eyang. Meski setengah hati, Abah hanya punya keyakinan bahwa jodoh sudah ditakdirkan oleh sang Kholik. Mau menghindar sejauh apapun, jika Abah dan perempuan cacat itu memang berjodoh, niscaya cinta akan tumbuh dengan sendirinya. Setibanya di pesantren, Abah langsung menemui sang kiai. "Assalamualaikum," kata Abah uluk salam sambil berdiri di depan pintu. "Waalaikumsalam," jawab sang kiai dari dalam. Pintu pun dibuka. Kemudian sang kiai menatap Abah dari ujung kaki hingga ujung kepala. "Maaf, ada perlu apa datang kemari?" tanya sang kiai. Abah langsung meraih tangan sang kiai lalu menciumnya bolak-balik. "Punten Mbah Yai, saya Gufron dari Desa Kidul, ingin sowan sama Mbah Yai," jawab Abah dengan badan sedikit membungkuk, selayaknya adab seorang santri saat berhadapan dengan kiai. Lalu Abah dipersilahkan menunggu di balai bambu yang berjarak beberapa meter di depan rumah. Waktu berlalu begitu cepat, tak terasa sudah 2 jam Abah menunggu. Namun sang kiai belum juga keluar. Para santri yang lalu lalang di lingkungan pesantren pun selalu menatap Abah dengan sinis. Sepertinya kedatangan Abah kurang disambut baik oleh para santri. Kemudian salah seorang dari mereka menyapa Abah dan menanyakan keperluannya. Abah menjawab kalau dirinya hanya ingin sowan pada Mbah Yai. Tapi si santri menatapnya curiga. Jangan-jangan Kisana mau meminang anak Mbah Yai ya? Abah terkejut. Bagaimana dia bisa mengetahui maksud tujuannya? Lalu si santri pun tertawa. "Asal kau tahu Kisana, sudah banyak sekali orang-orang yang datang ke sini untuk meminang anak Mbah Yai. Padahal Mbah Yai itu belum punya anak," kata si santri. Abah seketika terkejut. Jangan-jangan ini bukan pesantren yang dimaksud Eyang, gumam Abah dalam benaknya. Lalu si santri kembali menegaskan bahwa dirinya sudah mondok selama 7 tahun, tapi dia belum pernah melihat anak Mbah Yai. Semua santri pun beranggapan kalau Mbah Yai memang tak punya anak. Lalu bagaimana dengan mereka yang hendak meminang anak Mbah Yai? Tanya Abah. "Kami juga bingung, dari mana mereka mendapat kabar tentang anak Mbah Yai? Sebaiknya kau pulang saja sebelum terlanjur malu," timpal si santri lalu pergi meninggalkan Abah. Beberapa saat kemudian, sang kiai pun akhirnya keluar dan duduk di hadapan Abah Gufron. Belum sempat Abah menyampaikan maksud tujuannya, sang kiai langsung menyuruhnya pulang. "Sudah banyak yang datang kemari, tapi sebaiknya kau pergi saja, karena apa yang kau cari sulit ditemukan," ucap sang kiai. Abah sangat hati-hati mencerna ucapan sang kiai yang begitu multitafsir. Namun dalam hatinya ia bergumam bahwa yang sulit dicari itu bukan berarti tak ada. Abah akhirnya to the point. "Maaf Mbah Yai, sungguh kedatangan saya ke sini semata karena mengikuti perintah seseorang," kata Abah. "Siapa orang yang kau maksud?" tanya sang kiai. "Beliau adalah Eyang Teja," jawab Abah. Sang kiai sedikit kaget mendengar ucapan Abah. Pasalnya, sudah beberapa malam sang kiai mengaku bermimpi dengan sosok tua yang mengaku sebagai Eyang Teja. Beliau pun merenung sesaat sambil mengelus-ngelus jenggot panjangnya.
Sepertinya memang sudah waktunya. Begini Gufron, perempuan yang kau cari itu memang ada di sini. Tapi dia itu buta, tuli, dan bisu. Apa kau yakin? Kata sang kiai mencoba menjelaskan fisik dari anaknya. Rupanya benar apa yang dikatakan Eyang kalau perempuan anak Mbah Yai memang cacat. Lalu Abah hanya tersenyum dan mengungkapkan keyakinannya pada ketentuan sang kholik. Sang kiai pun mulai kepincut dengan jawaban Abah dan membawanya masuk ke rumah. Di dalam, sang kiai menunjuk pada satu pintu. Orang yang kau cari ada di sana. Sejak akil balik, dia sering mengunci diri di dalam kamar dan keluar hanya untuk memenuhi kebutuhan manusiawinya, kata sang kiai menjelaskan. Abah pun terkejut mendengarnya. Pantas saja para santri menyangka kalau sang kiai tak memiliki anak. Ternyata perempuan cacat itu tak pernah keluar rumah. Lalu sang kiai melanjutkan bahwa putrinya sedikit berbeda dengan anak-anak lain pada umumnya. Ia sulit menerima lelaki yang hendak meminangnya. Padahal sang kiai sendiri sudah lama ingin segera melihat anaknya menikah. Namun kebanyakan dari mereka selalu menyerah saat diberikan syarat oleh sang putri. Abah jadi penasaran. Mbah Yai, memangnya apa syaratnya? Tanya Abah. Kau akan segera mengetahuinya. Lalu sang kiai masuk ke dalam kamar putrinya. Beliau bermaksud ingin memperkenalkan Abah. Selang beberapa saat, sang kiai keluar dan meminta Abah berdiri di depan pintu yang tertutup rapat. Sekarang silahkan perkenalkan dirimu, kata sang kiai. Lalu Abah melantunkan sebuah syair berbahasa Arab yang memiliki arti, aku bukanlah aku tak pernah mencintai perempuan manapun. Hati ini benar-benar milik Tuhan. Dia jualah yang mengisinya dengan cinta. Aku bisa apa? Sungguh, aku tak pernah ada dalam diriku, kata Abah. Dari belakang, sang kiai senyum-senyum sendiri mendengar syair tersebut. Lalu tak lama kemudian, pintu terbuka. Hati Abah langsung dakdikduk tak menentu. Namun sayang seribu sayang, yang keluar dari balik pintu justru bukan sang putri, melainkan seekor anak ayam dengan sobekan kertas di mulutnya. Abah pun mengambil kertas tersebut. Melalui tulisannya, sang putri menjelaskan bahwa anak ayam yang kini berada di hadapan Abah sudah diminumkan racun dan akan mati dalam waktu 5 jam. Satu-satunya penawar racun itu adalah air yang berasal dari sebuah sumur di dalam goa. Jika Abah mampu menyelamatkan anak ayam tersebut, maka sang putri bersedia dinikahkan. Tapi jika ayam itu mati, Abah tidak diizinkan kembali ke rumah sang kiai dan dinyatakan gagal. Lalu tiba-tiba sang kiai menepuk bahu Abah. Kalau kau tak sanggup, kau boleh kembali pulang sekarang. Namun rupanya Abah tak ingin melewatkan tantangan itu. Ia segera berangkat dengan membawa anak ayam yang sudah diracun tersebut. Setibanya di goa, Abah langsung dihadapkan oleh kerumunan monyet yang menjaga mulut goa. Namun ukuran mereka lumayan besar. Bahkan di antara mereka ada yang memiliki taring panjang. Dengan keahliannya yang mampu berbicara dengan binatang, Abah mencoba bernegosiasi pada monyet-monyet itu agar dapat masuk tanpa diganggu. Namun kedatangan Abah ditolak mentah-mentah. Kawanan monyet itu langsung menyerang Abah. Terjadilah pertarungan sengit di mulut goa. Prak, prak, prak. Pukulan demi pukulan terus dilayangkan. Mereka sangat bengis dan bernafsu menghabisi Abah. Tapi Abah selalu berhasil menghindar dan menangkisnya. Lalu tiba-tiba salah satu dari monyet itu berhasil menggigit punggung Abah dengan taringnya. Krak! Suara tulang patah pun terdengar begitu jelas. Seketika Abah tersungkur bersimbah darah. Pandangan Abah berkunang-kunang. Ia hampir kehilangan kesadaran. Meski kawanan monyet itu terus menyerang Abah secara membabi buta, dalam hatinya Abah sama sekali tak ingin melukai
melukai mereka. Abah pun bangkit dan segera menyelesaikan pertarungan. Dengan gerakan kilatnya, Abah berhasil menotok satu persatu persendian mereka hingga kawanan monyet itu tak mampu bergerak lagi. Akan tetapi, bekas gigitan yang bersarang di punggung Abah tiba-tiba membusuk dengan cepat. Sepertinya monyet itu memang bukan monyet biasa. Lalu Abah membalut lukanya dengan daun dan menggunakan tenaga dalam untuk menghilangkan rasa sakit. Seketika, luka di punggung Abah pun jadi baal dengan sendirinya. Meski harus tertatih-tatih, Abah tetap berusaha berjalan masuk ke dalam gua demi tantangan yang diberikan. Namun, baru beberapa langkah Abah masuk, tiba-tiba ia ambruk hingga kepalanya terbentur sebuah batu. Entah kenapa, aura dalam goa secara mengejutkan mampu menetralisir kekuatan magis yang ada dalam jiwa Abah. Alhasil, rasa nyeri yang dideritanya pun muncul kembali. Abah berteriak, merintih menahan perih luka yang makin membusuk. Tapi Abah enggan menyerah. Ia berjalan mengesot mencari sumber air. Ketika fisik Abah mulai melemah, akhirnya Abah mendengar suara tetesan air di dekatnya. Ia kembali merayap menaiki sebuah batu besar. Di sanalah Abah melihat mata air yang ia cari. Tak ingin berlama-lama, Abah segera meminumkan air itu pada anak ayam yang dibawanya. Akhirnya Abah pun tersenyum karena berhasil memenuhi tantangan sang putri Kiai. Tapi sayang, tubuh Abah sudah mencapai batasnya. Beliau pun tergeletak dan tak sadarkan diri. Nah, si anak ayam yang diobati Abah itu tiba-tiba berubah wujud menjadi sosok putri sang Kiai. Rupanya sejak awal ayam yang dibawa Abah itu memang putri sang Kiai. Singkat cerita, setelah koma selama 2 bulan dan dirawat di rumah sang Kiai, Abah akhirnya siuman. Di momen itulah sang Kiai langsung menikahkan Abah dengan putri semata wayangnya. Usai ijab kabul, sang putri yang berparas cantik pun keluar dari kamarnya. Ya, dialah Nyi Karsih, sosok wanita aneh yang kini menjadi pendamping Abah. Tapi Abah masih terlihat kebingungan melihat Nyi Karsih yang tampak normal-normal saja tanpa adanya cacat. Maaf Mbah Yai, bukankah panjenengan bilang kalau putri panjenengan itu cacat? Sang Kiai tersenyum dan mengiyakan pertanyaan Abah. Ya, dia memang bisu karena tak suka mengucap kata kotor. Dia juga tuli karena tak bisa mendengar sesuatu yang tidak baik. Bahkan dia juga buta karena tak pernah melihat kemaksiatan, kata sang Kiai. Hati Abah bergetar hebat, sekujur tubuhnya merinding. Ia tak berhenti mengucap syukur pada sang Kholik. Begitulah kisah tentang percintaan Abah yang dituturkan oleh Eyang. Tak terasa Ujang sampai meneteskan air mata mendengar kisah tentang Abah dan Nyi Karsih. Kenapa kamu malah menangis? Sambar Eyang. Maaf Eyang, saya cuma terharu, sahut Ujang. Demikian kisah Ujang kali ini. Jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton. Salam Tilas Tapa.